Di tahun 2001 saya mendapatkan pengalaman. Saya melihat mak sama engkong saya ada di neraka. Jadi mak sama engkong saya adalah orang tua dari mama saya. Waktu itu saya lagi di kamar sedang baring-baring. Saya lagi nggak tidur, saya lagi nggak pingsan, dan saya lagi nggak bermimpi saat itu. Jadi Tuhan kasih penglihatan saat itu, tiba-tiba di kamar saya temboknya berubah jadi kayak suasana neraka, dan saya melihat mak sama engkong saya ada di situ. Mak sama engkong saya dirantai kakinya, tangannya, dan mak saya dipegang 2 setan besar, engkong saya dipegang 2 setan besar. Lalu saya lihat roh saya ada di depan mak sama engkong saya. Lalu roh saya mulai berkata-kata kepada mak sama engkong saya tanyakan, kenapa mak, kong ada di tempat seperti ini? Saya tanya lagi, mak, kong kenapa ada di tempat seperti ini? Tapi mak sama engkong gak menjawab. Mereka seperti menahan kesakitan. Iblis terus mencambuk mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus dicambuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sampai terus saya bertanya terus kepada mak sama engkong saya, kenapa mak, kong ada di tempat seperti ini? Lalu iblis cambuk mereka sampai akhirnya mereka tersungkur di lantai yang hitam pekat. Dan saya sempat teriak sama setan-setan tersebut, stop, jangan cambukin lagi mak sama engkong saya, jangan cambukin lagi mak sama engkong saya. Tapi setan-setan tersebut terus mencambuki mereka. Dan akhirnya saya jongkok untuk berbicara lagi kepada mak sama engkong saya. Saya tanyakan lagi, mak, kong kenapa ada tempat seperti ini mak? Kenapa ada tempat seperti ini kong? Saya bilang. Lalu mak sama engkong saya tiba-tiba berkata kepada saya, mereka memanggil saya Dede. Jadi mereka berkata, Dede, jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus, jangan pernah tinggalin Tuhan Yesus. Jadi tiba-tiba roh saya tersentak kaget. Saya panggil nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong mak sama engkong saya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong mak sama engkong saya Tuhan. Tiba-tiba di belakang roh saya ada cahaya putih sinar terang. Lalu saya berbalik, saya melihat ke cahaya tersebut. Lalu saya teriak, saya tahu itu engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong mak sama engkong saya Tuhan. Saya sudah nggak melihat lagi ke belakang. Saya tidak melihat lagi mak sama engkong saya. Jadi saya menghadap ke cahaya tersebut, roh saya. Lalu saya memohon lagi, Tuhan Yesus tolong mak sama engkong saya Tuhan. Tapi cahaya tersebut, Tuhan Yesus berkata sama saya, sudah terlambat Fani. Lalu saya menangis, saya bilang, Tuhan tolong mak sama engkong saya. Tuhan Yesus ampuni mak sama engkong saya. Tapi Tuhan Yesus berkata sama saya, sudah terlambat Fani, sudah terlambat. Waktu mereka di dunia, mereka menolak aku. Aku sudah mengirim anak-anakku, tetapi mereka menolak aku. Kemarilah Fani. Lalu saya menangis. Tuhan memanggil saya, dan akhirnya roh saya mulai berjalan untuk mendekati cahaya tersebut. Tapi belum sampai di depan cahaya tersebut, roh saya seperti mau pingsan. Tapi dengan cepat cahaya tersebut dengan berbentuk tangan yang besar menggendong roh saya, dan saya merasakan seperti roh saya masuk lagi ke tubuh saya. Jadi setelah itu saya ketakutan, saya keringat dingin, saya nangis. Lalu saya memberitahu ini kepada mama saya, karena ini adalah orang tuanya. Jadi dari situ Tuhan memberikan saya rema bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa didoakan lagi. Karena selama ini ternyata saya salah. Saya sudah ke gereja, saya sudah jadi orang Kristen, tapi saya masih mendoakan mak sama engkong saya. Mereka lalu meninggal dengan kepercayaan penyembah berhalanya. Dan Tuhan berkata, orang yang sudah meninggal sudah tidak bisa lagi didoakan. Jadi di situ saya dapat firman bahwa keputusan kita di dunia ini menentukan kita juga untuk kehidupan yang akan datang. Di dalam Yesus ada keselamatan, hanya di dalam Yesus kita akan mendapatkan surga. Di luar Yesus hanya kebinasaan.